warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Iya, baru dimulai. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Sudah sarapan? Belum ya? Masih semangat tapi? Masih. Pagi hari ini semuanya masuk? Enggak. Ada yang nggak masuk? Siapa? Ada yang bolos. Nanti sekretarisnya sudah pakai saya ya. Oke. Kalian sudah tahu kita siang ini akan belajar tentang materi apa? Belum. Ya, kita belajar tentang sama tim. Sebelum Ibu memulai materi pada siang hari ini, Ibu ada langkah belajar dulu ya. Yang pertama, boleh minum tapi tidak boleh makan. Yang kedua, tidak boleh main HP sendiri, tidak boleh main HP, dan tidak boleh kami sendiri. Nanti kalau ada yang kami sendiri, konsekuensinya apa? Dengan Ibu. Oke, maju ya nanti ya nanti. Ya. Oke. Kita kembali ke materi tentang kerjasama tim. Di sini ada yang tahu kerjasama itu apa sih? Ya baik, karena nggak apa-apa. Ya, bersama-sama. Oke, Mas Dani, kerjasama. Ya, kerjasama adalah aktivitas di mana individu bekerjasama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini berdasarkan pada hubungan saling percaya dan saling pengertian. Berarti dalam suatu kelompok itu harus saling mengerti, saling percaya. Nah, menurut kelompok yang kedua, kerjasama adalah tindakan bersama dari dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Kira-kira ada nggak kerjasama tapi tujuannya untuk merugikan dalam satu kelompok? Ya, oke. Nah, menurut yang ketiga, kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama atau saling menguntungkan. Nah, sekarang kerjasama tim. Kerjasama tim adalah kemampuan individu dalam suatu kelompok untuk bekerja bersama dengan tujuan mencapai sasaran atau menyelesaikan tugas. Kira-kira di kelas ini sudah menerapkan kerjasama tim dengan baik belum? Belum. Kenapa kira-kira? Masih memberikan dunia masing-masing. Oh, masih egonya masih tinggi ya di kelas ini. Ya, diharapkan nanti setelah belajar tentang kerjasama tim, rasa solidaritasnya ditingkatkan ya. Ya, solid. Tujuan kerjasama, ada yang tahu tujuan kerjasama? Meningkatkan efisiensi. Ya, tujuan kerjasama yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi. Jadi pekerjaan itu cepat selesai. Ya, dengan membagi tugas sesuai dengan keahlian anggota tim. Yang kedua, memecahkan masalah secara efektif. Berbagai perspektif memungkinkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Misalnya dalam suatu kelompok ini, yang kelompok anak yang pertama berdebat menyelesaikan masalahnya masih belum, jadi kita bisa tanya ke temannya dalam satu tim. Mencapai tujuan bersama, kolaborasi membuat tujuan yang kompleks dan lebih mudah dicapai. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kepercayaan dan pemahaman antara anggota tim. Serta yang kelima, meningkatkan produktivitas. Kerjasama yang baik meminimalkan konflik dan meningkatkan hasil kerja. Ada yang tahu cara meningkatkan rasa kerjasama? Ya, yang pertama, komunikasi yang efektif. Pastikan setiap anggota tim memahami tujuan tanggung jawab dan ekspektasi. Jadi dalam satu kelompok itu harus menyadari akan tanggung jawabnya masing-masing di dalam suatu kelompok. Nggak boleh sekarang PJB gitu. Yang kedua, membuat solidaritas. Ajarkan kegiatan tim seperti diskusi informal atau acara bersamaan untuk mempererat hubungan. Biasanya kalau di jenjang SMP, SMA, terutama SMA ya,
biasanya ada malam keakraban. Teman-teman sudah pernah melaksanakan malam keakraban? Ya. Yang ketiga, pembagian tugas yang adil, berikan tugas sesuai kemampuan dan minat masing-masing anggota. Jadi tidak boleh membebani salah satu anggota. Komponen kerjasama tim. Yang pertama, bertujuan bersama, memiliki visi dan misi yang jelas, serta peran dan bertanggung jawab. Yang ketiga, saling percaya dan komunikasi yang efektif. Kira-kira salah satu tim itu ada tantangannya enggak? Jadi yang pertama ada tantangannya itu kurangnya komunikasi yang efektif. Biasanya satu kelompok tapi nggak komunikasi sama sekali. Jadi mereka tidak bisa bersatu, tidak solid, tidak solid, dan komunikasinya tidak jelas, tidak terbuka, atau membuat grup dalam grup. Solusinya bagaimana? Mengatasi masalah tersebut, mengadakan pertemuan rutin, menggunakan alat komunikasi yang cepat, dan mendorong komunikasi dua arah. Setelah konflik antar anggota tim, berarti ini sering ya di antara kalian? Sering nggak konflik anggota tim? Nah, biasanya masalahnya perbedaan pendapat atau kompetisi internal dapat menghambat kemajuan tim. Solusinya dengan menangani konflik secara konstruktif dengan mediasi atau diskusi terbuka. Yang ketiga, ada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Itu perannya tidak jelas, anggota tim bisa merasa bingung atau pekerjaan jadi tumpang tindih. Misalnya tidak dibagi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Solusinya dengan menentukan tugas dan tanggung jawab setiap anggota sejak awal. Oke. Setelah ini aku akan berbagi kalian menjadi berapa ini? Dua kelompok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok solid akan menjadi
jawab pertanyaan dari Ibu Yuni. Yang pertama, menurut Anda, mengapa kerjasama tim sangat penting dalam kita bekerja bersama dalam sebuah kelompok? Jelaskan. Karena untuk meringankan beban. Nomor 2, bagaimana cara Anda untuk mengurangi harmonis dalam tim yang memiliki latar belakang berbeda? Jalin komunikasi yang terbuka. Nomor 3, apa dampak negatif yang dapat terjadi jika kerjasama ini tidak berjalan dengan baik? Yaitu tidak tercapai tujuannya, adanya konflik. Dalam sebuah kelompok ada anggota yang aktif berkontribusi. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk mendorong anggota tersebut agar lebih berperan aktif tanpa menimbulkan konflik? Memberitahu dengan cara yang baik. Nomor 5, menurut Anda, apakah Anda dan rekan satu kelas Anda sudah melaksanakan kerjasama dengan baik? Sudah, karena kita solid. Karena kita solid. Ya. Oke, beri tangan untuk terima kasih kepada kelompok solid. Ini tujuan solid begitu ya. Kelompok selanjutnya sudah selesai untuk oke, silakan ke depan. Baik, kita dari kelompok 2 akan tentang soal itu. Yang pertama yaitu menurut Anda mengapa kerjasama ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah kelompok? Jelaskan. Kerjasama itu sangat penting karena menyelesaikan tugas dengan cepat. Yang kedua, bagaimana cara Anda membangun hubungan yang harmonis dalam tim yang dimiliki yang memiliki anggota dengan latar belakang yang berbeda? Dengan cara lain komunikasi yang efektif agar tidak ada kesalahan atau apapun. Apa dampak negatif yang dapat terjadi jika kerjasama tim tidak berjalan dengan baik? Silakan selesai. Pak, ayo Pak. Dalam sebuah kelompok ada anggota yang mengambil kontribusi. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk mendorong anggota tersebut agar lebih berperan aktif tanpa menimbulkan konflik? Membicarakan dengan baik dan tidak dengan emosi. Baik, yang Nomor 5. Menurut Anda, apakah Anda dalam menerapkan satu kelas Anda sudah melakukan kerjasama dengan baik? Jawabannya sudah. terima kasih. Ini kelompok kedua ini ya. Jadi coba disimpulkan kerjasama tim itu adalah kerjasama kerja Nyata. banyak. Jadi kerjasama tim, kerjasama antara individu dengan individu untuk ya tentunya untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Semuanya. Demikian tadi materi yang tadi disampaikan, semoga bermanfaat untuk kelas ini. Amin. Semoga kelas ini semakin solid. Amin. Semakin kompak. Amin. Sebelum mengakhiri materi kita berdoa sama-sama dulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.